Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah, kajian kitab Mabadi'ul Fiqih pada siang hari ini masih membahas seputar toharoh ya. Sudah Ustazah jelaskan berulang kali bahwasanya toharoh itu meliputi 5 macam. Yang pertama menghilangkan najis, kemudian istinja atau cebok, yang ketiga adalah wudhu. Ketiga bab ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Lalu yang nomor 4 adalah mandi, dan yang nomor 5 adalah tayamum. Nomor 4 dan nomor 5 ini akan kita bahas kali ini bersama-sama. Nah, kita akan membahas dulu tentang mandi ya. Mandi itu adalah perkara apabila kita untuk menghilangkan hadas besar, cara bersucinya itu dengan mandi ya. Kenapa kok kita diwajibkan mandi setelah kita berhadas besar? Hikmahnya adalah dengan mandi itu bisa memulihkan kesegaran jasmani, otomatis kesegaran rohani pun juga akan terasa begitu. Nah, perkara apa saja yang mewajibkan mandi? Perkara yang mewajibkan mandi yang pertama adalah janabah ya. Setelah berhubungan suami istri, maka diwajibkan untuk segera mandi besar. Yang kedua adalah mimpi basah ya. Kalian tidur kemudian bermimpi pagi-pagi ternyata celana dalamnya itu basah. Nah, yang ini seperti ini, maka kalian berhadas besar. Kalau sudah berhadas besar, apabila ingin sholat, mengaji dan sebagainya, maka diwajibkan untuk mandi besar. Kemudian yang ketiga yang mewajibkan mandi itu adalah bersih dari haid, suci dari haid, juga suci dari nifas. Apabila kalian yang perempuan mengeluarkan darah haid kemudian sudah bersih, maka diwajibkan segera untuk mandi besar. Bersucinya dengan mandi besar anak-anak, bukan tidak cukup hanya dengan berwudu. Begitu juga dengan nifas, setelah melahirkan bayi kemudian menjalani masa nifas, setelah darahnya berhenti, maka diwajibkan untuk segera mandi besar. Yang kelima adalah meninggal. Kalau meninggal ini otomatis nggak mandi sendiri ya anak-anak, tapi dimandikan, dan hukumnya adalah wajib mandi. Itu tadi adalah perkara yang mewajibkan mandi. Sekarang fardu-fardunya mandi. Fardu-fardunya mandi, di dalam mandi ini juga ada fardu, ada perkara fardu, juga ada perkara sunnah. Sekarang fardu-fardunya mandi. Fardu-fardunya mandi itu ada 3 anak-anak. Yang pertama adalah niat ya, innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu itu harus diawali dengan niat, tergantung dengan niatnya. Begitu juga dengan mandi. Fardunya mandi yang pertama adalah niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati, kalau memang janabat, minal haidi, kalau memang bersuci dari haid, fardhon lillahi ta'ala. Nah, yang pertama adalah niat anak-anak. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Mulai dari lipatan-lipatan rambut, air harus nyampe pada kulitnya rambut. Bagaimana kalau rambutnya berkepang? Ya harus dibuka. Bagaimana kalau rambutnya dikuncir? Ya harus dibuka. Bagaimana supaya air itu bisa masuk ke dalam kulit? Harus mengenai kulit kepala. Oleh karena itu kalau rambutnya itu ikal, ya benar-benar harus airnya itu masuk. Ya. Kemudian yang kedua tadi meratakan air ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah menghilangkan najis ya, menghilangkan najis. Jadi tata cara yang pertama ya anak-anak, kalian itu cebok dulu ya. Jadi najisnya ini dihilangkan dulu ya, kita cebok dulu,
Kemudian kalau memang tangannya ada apa yang perlu dibasuh, kena najis apa, dihilangkan dulu najisnya. Setelah itu kepangan-kepangan, misalnya rambutnya itu dikepang atau apa, itu dilepasin ya, dilepasin kepangannya, kunciritannya, dilepasin semua. Kemudian kita membasuh air berserta dengan niat. Jadi jangan dikasih sabun dulu, jangan dikasih sampo dulu, nanti menyebabkan tidak sah mandinya. Kenapa Ustazah kok tidak sah? Karena airnya jadi mustakma, airnya jadi mutaghayyir. Ya, airnya jadi mutaghayyir. Air mutaghayyir itu adalah air yang berubah dari bentuk aslinya. Jadi kalau kalian pakai sampo dulu ya, pakai sampo dulu, kemudian kalian niat, otomatis airnya yang asalnya suci mensucikan menjadi mutaghayyir, berubah karena adanya sabun. Ya. Jadi tata cara yang pertama adalah kalian mandi besar dulu, samponya, sabunnya, odelnya nanti belakangan. Ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidhi fardhon lillahi ta'ala. Kemudian digosok bersih ya. Rambutnya ini kepang-kepangannya air harus sampai ke kulit. Ya, kemudian telinga yang berada di luar, hidung yang kelihatan dari luar, lubang hidung, kemudian apa itu? Mata, lipatan-lipatan mata, kemudian apa? Sambil berjongkok membasuh vagina yang kelihatan dari luar. Kemudian sesuatu yang ada di bawahnya kuku ini juga harus bersih. Setelah bersih semua, baru kalian memakai sampo. Memakai sampo, memakai sabun, sikat gigi pakai odol, nggak masalah ya. Nggak masalah karena mandi besarnya sudah selesai tadi. Ustazah gimana misalnya saya itu udah kadung pakai sampo, udah kadung disampui baru kemudian niat. Nah kalau sudah begini airnya, kalian itu apa itu membersihkan busa-busa sampo itu dibersihkan dulu sampai benar-benar busanya nggak ada, sampai benar-benar busanya nggak ada, busa yang ada di tubuh sudah nggak ada, baru kalian ngawali lagi niat. Ya, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal janabati, misalnya ada yang mimpi basah, minal janabati fardhon lillahi ta'ala, minal haidhi kalau kalian suci dari haid. Begitu. Karena apa? Karena kalau kalian mandi, niat mandi dalam kondisi sudah ada samponya, otomatis tidak sah mandinya anak-anak ya. Karena airnya menjadi mutaghayyir, berubah dari bentuk asalnya yang asalnya air murni, suci mensucikan, karena berbusa, kena busa menjadi mutaghayyir, maka tidak sah. Solusinya kalau sudah kadung terkena sampo, maka dibersihkan dulu badannya, benar-benar sudah nggak ada busa, baru kemudian ngawali lagi niat mandi besar. Jangan lupa apa lipatan-lipatan ini harus terkena air. Itu tadi adalah fardu-fardunya wudu. Lalu sunnah-sunnahnya wudu bagaimana Ustazah? Sunnah-sunnahnya wudu yang pertama adalah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kemudian setelah membaca basmalah, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan sebelum dibuat untuk nyiram atau sebelum dimasukkan ke bejana ngambil air, itu tangannya dibasuh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian menggosok-gosok. Kalau meratakan air ke seluruh tubuh hukumnya fardu, wajib. Tapi kalau menggosok-gosok, idlak, ini menggosok-gosok ini hukumnya adalah sunnah. Jadi digosok-gosok gini, ya, hukumnya sunnah. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri, yaitu juga sunnah. Lalu memulai basuhan dari kepala dan mengakhiri di kaki. Jadi mendahulukan di kepala ini sunnah. Ya, cuma enaknya kalau memulai dari atas itu otomatis semuanya ikut terbasuh. Misalnya kalian mandi ya, sambil berdiri Ustazah ya. Misalnya kalian mandi nggak niatnya ketika membasuh badan yang ada di bawah. Jadi sekalian mandi biasa, biur, habis gitu baru membasuh yang ada di bawah, baru niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidhi fardhon lillahi ta'ala. Maka yang atas otomatis belum diniati, kalian ambil air lagi, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari
minal haidhi fardhon lillahi ta'ala. Begitu ya anak-anak ya. Jadi air ini harus benar-benar merata dan sudah diniati. Kemudian sunnah yang terakhir itu adalah mualah. Mualah itu berkesinambungan ya. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu berkesinambungan. Tadi adalah pembahasan tentang toharo bab mandi. Selanjutnya toharo yang kelima itu adalah tayamum. Ya. Tayamum ini adalah toharo bersuci alternatif. Ya, bersuci alternatif artinya apa? Ketika kalian tidak bisa berwudu dengan air, tidak bisa mandi dengan air karena kondisi tertentu, ya karena kondisi tertentu, maka diperbolehkan diganti dengan bertayamum. Nah, tayamum ini apa? Tayamum karena alternatif, maka bersuci yang seperti ini satu kali tayamum hanya boleh untuk satu kali sholat fardu. Karena memang alternatif ya. Seperti itu. Nah, hikmahnya bertayamum ini apa? Hikmah dari bertayamum itu adalah menunjukkan sifat Rahman Rahimnya Allah. Ya. Jadi Islam itu agama yang mudah, tidak memberatkan kaumnya. Oh, kepengen bersuci dengan air tapi kondisinya sakit, gimana ini? Maka Allah memberi kemudahan dengan bertayamum. Kepengen mandi besar, mau bersuci tapi kondisinya tidak menemukan air sama sekali, boleh diganti dengan tayamum. Lah, hikmah dari tayamum itu adalah menunjukkan sifat Rahman Rahimnya Allah, bahwa Allah ini loh Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kalian tidak bisa melakukan yang seperti ini yang diperintahkan Allah, Allah memberi solusi yang lain. Nah, bertayamum ini menggunakan tanah atau debu yang suci. Ketika tidak menemukan air sama sekali atau ada air tapi kondisinya kita sedang tidak enak badan, sakit, yang menyebabkan apabila terkena air itu menjadi tambah sakit, maka diperbolehkan bertayamum. Tayamum menggunakan debu. Kenapa Ustazah kok menggunakan debu? Kenapa tidak menggunakan tepung? Ya, kenapa tidak menggunakan bubuk kopi? Ya. Ini ada hikmahnya anak-anak. Kenapa menggunakan debu? Karena debu ini mudah untuk dicari. Kalau misalnya tepung kan pakai beli, ya, pakai beli. Atau kalau kopi juga mahal. Nah, kalau tanah ini ada di mana-mana, gampang dan mudah. Ketika berada di pesawat, kita tidak bisa melakukan sholat, bersuci dengan benar, bersuci dengan yang sebenarnya, maka bisa menggunakan debu yang ada di jendela. Di jendelanya mobil, di jendelanya kendaraan, jadi mudah sekali didapat. Di jendela-jendela rumah juga ada, ya. Itu hikmahnya. Kenapa kok menggunakan debu? Yang pertama karena debu itu mudah didapat. Kemudian yang kedua, kenapa kok menggunakan debu atau tanah? Ini menunjukkan bahwa mengingatkan kepada manusia bahwasanya manusia itu diciptakan dari tanah. Oleh karena itu sudah seyogyanya manusia itu bertawaduk, rendah hati, tidak boleh sombong. Nah, sekarang perkara yang memperbolehkan seseorang untuk bertayamum itu apa? Yang pertama, sakit. Ya, sakit di sini adalah sakit yang menyebabkan dia tidak boleh terkena air. Misalnya tangannya itu diperban, tangannya itu habis kena luka gitu ya, habis kena luka, kalau kena air ini jadi nyonyor, ya. Jadi tambah parah, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Atau karena dia itu sakit panas, apabila terkena air menjadi dia itu menggigil dan jadi tambah parah. Nah, yang seperti ini boleh bertayamum. Yang kedua, tidak menemukan air. Musim kemarau, tidak ada air sama sekali, ya. Hanya ada air cukup untuk minum saja. Bagaimana ini? Maka agama memperbolehkan untuk bertayamum. Ya, kemudian masuknya waktu sholat. Masuknya waktu sholat artinya ketika sholat sudah masuk, sudah azan, air belum ditemukan, maka yang seperti ini diperbolehkan untuk bertayamum. Fardu-fardunya tayamum sama seperti halnya mandi, wudu. Tayamum ini juga ada fardu-fardunya. Ada fardu-fardunya, juga ada perkara yang membatalkan. Fardu-fardunya tayamum, yang pertama adalah niat. Niat listibahah. Niat diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Jadi niatnya bagaimana? Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma.
saya niat bertayamum listibahatis sholati, supaya diperbolehkan untuk mengerjakan sholat fardhon lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Fardu yang pertama. Fardu yang kedua, mengusap wajah dan kedua tangan sampai dengan siku. Ya. Ada yang riwayat yang mengatakan cukup dengan telapak tangan saja ya. Tapi riwayat yang masyhur itu adalah mengusap kedua tangan sampai dengan siku. Ya. Jadi anggota tayamum cuma dua, wajah dan kedua tangan. Tidak perlu berkumur-kumur dengan debu anak-anak. Kemudian yang ketiga, memindahkan debu pada anggota tayamum. Ya, jadi contohnya seperti ini. Misalnya bertayamum ya, kita cari tempat yang berdebu, misalnya jendela atau ada di dinding-dinding, ini kan ada debunya. Tinggal dikeplek. Kemudian dipindahkan ke wajah. Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Kemudian geprekan yang kedua pada tangan. Ya. Geprek lagi tangan kiri. Sudah cukup seperti itu ya. Jadi nggak pakai kumur-kumur, nggak pakai kepala, nggak pakai nyiram kaki, nggak. Jadi cuma wajah dan juga kedua tangan. Lalu apa saja perkara yang membatalkan tayamum? Perkara yang membatalkan tayamum itu adalah semua perkara yang membatalkan wudhu, itu juga membatalkan tayamum. Kentut, kemudian BAB, pokoknya semua perkara yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Ditambah apabila sudah menemukan air. Jadi ketika sudah adzan zuhur misalnya, nggak menemukan air sama sekali, kemudian kalian bertayamum sudah, kemudian sholat Allahu Akbar, hujan deras anak-anak. Nah maka tayamumnya ini batal. Karena apa? Karena menemukan air di waktu masih dalam waktunya sholat gitu. Dan yang ketiga adalah murtad, wal iyadzubillah ya. Kalau seseorang itu niat saya keluar seperti itu ya, niat murtad gitu, maka tayamumnya itu batal gitu. Dan perlu anak-anak ketahui, karena tayamum ini adalah bersuci yang alternatif, maka nilainya itu tidak sama dengan wudhu. Artinya satu kali tayamum itu untuk satu kali sholat fardu. Jadi kalian misalnya bertayamum untuk sholat duhur, kemudian untuk sholat asar harus bertayamum lagi. Nggak boleh setelah bertayamum sholat duhur kemudian tak nunggu sholat asar sekalian, kan saya belum batal, nggak boleh ya. Jadi nilainya sholat tayamum itu beda dengan wudhu. Tayamum itu satu kali bertayamum untuk satu kali sholat fardu. Sudah paham anak-anak? Ya, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.